维护社会的稳定、民族的团结。Dan yang terakhir dari Mister, mempersatukan, kayak kita harus bersatu dan menjaga untuk semua维护社会的稳定。 menjaga keharmonisan para masyarakat gitu. Ya, betul. Jadi nanti mimpi Indonesia bisa besar seperti China bisa terjadi ya. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama tim Mystic Eyes. Mr. Zeng Bolong selaku CEO dari Mystic Eyes, lalu Mas Edo selaku Sales dan Marketing Manager, dan Ko William selaku translator dari Mr. Zeng. Apa kabar Mr. Zeng? Ni hao. Hao. Yeah, okay. Thank you very much for your time to come to our podcast SI Indonesia. So today we would like to a little bit sharing about Mystic Eyes itself. Ya, sebagaimana diketahui, Mystic Eyes merupakan produk softland dari China yang sekarang sudah hadir di Indonesia. Oke, saya bahasa Indonesia, nanti Ko Will terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Jadi kenapa, tolong tanyakan ke Mr. Zeng, kenapa Mr. Zeng dari China datang ke Indonesia, kenapa melihat pasar di Indonesia, kenapa dengan membawa produk softland ini. 印尼的市场如何，然后把这个美瞳的话带到印尼。首先，印度尼西亚是一个人口大国，而且是年轻化的一个市场。Yang pertama, Indonesia itu negara yang besar, lalu juga banyak anak muda di kalangan semua penduduknya. 印度尼西亚的人民一个消费能力强，然后对美妆以及对健康产品的一个十分的重视。Jadi orang Indonesia itu daya belinya kuat, apalagi yang berhubungan dengan kecantikan dan kesehatan. 印尼政府的大力开放、招商引资，助力我们落地本土。Dan salah satunya kebijakannya pemerintah mempermudah untuk para investor masuk ke Indonesia. 印度尼西亚是一个非常有潜力的发展中国家，它未来一定会成为一个发达国家。Dan yang terakhir, Mr. bilang Indonesia itu negara yang berkembang dan punya potensi tinggi untuk menjadi negara yang maju gitu. Ya, oke, makasih. Lalu saya ingin menanyakan nih sama Mas Edo nih, mungkin bisa sedikit cerita mengenai Mystic Eyes sendiri, bagaimana memarketingkan produk ini di Indonesia. Oke, baik Pak Sam, terima kasih sebelumnya. Ya, jadi kalau mau bicara soal soft contact lens di Indonesia sendiri, memang Mystic Eyes ini termasuk yang baru ya Pak ya. Kita bilang kita anak baru karena memang kita sendiri di Indonesia itu baru memasuki kurang lebih tahun ketiga Pak. Tahun ketiga, sementara kompetitor itu udah belasan tahun ya di Indonesia gitu. Dan awal mula memang kita masuk ke Indonesia itu melalui penjualannya melalui online dulu Pak. Melalui online, kita branding 1 tahun, alhamdulillah masyarakat Indonesia ternyata cocok nih Pak dengan softland kita, nyaman dipakai, terus juga warnanya banyak, pilihannya banyak gitu Pak ya. Pada akhirnya setelah 1 tahun berkembang itu kita baru Pak melihat market offline juga ternyata ini sangat bagus dan sangat besar, dan pada akhirnya kita juga fokus untuk menjual Mystic Eyes di offline, market offline, dan ya itu pada akhirnya kita bisa ketemu Pak ya gitu. Nah, kira-kira tadi kan dibilang sudah lumayan ada kompetitornya lah ya di Indonesia, yang mungkin lebih duluan masuk ke pasar Indonesia.
Nah, bagaimana nih perbedaan antara kompetitor dengan Mystic Eyes sendiri? Oke, baik. Tadi kalau kita bicara soal kompetitor memang ada beberapa Pak. Kita bisa katakan beberapa yang memang sudah duluan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari Mystic Eyes sendiri memang memiliki beberapa keunggulan ya Pak ya. Gitu yang pada akhirnya bisa diterima masyarakat. Yang pertama itu kita harganya itu sangat affordable Pak. Harganya sangat affordable, sangat terjangkau sekali Pak. Terus juga dengan kualitas yang tetap memang sangat kita jaga Pak. Jadi perbedaan juga kita ini sebagai pemilik pabrik Pak di China, Mister Cheng sendiri juga kita punya pabrik di China, dan jadi kita pengembangannya juga itu memang udah berpengalaman puluhan tahun Pak di sana. Jadi secara kualitas memang kita juga sudah diragukan lagi Pak gitu. Dan juga dari sisi harga tadi yang berikutnya juga pilihan warna tadi Pak, yang pada akhirnya membuat masyarakat ataupun end user pengguna ini kan banyak perempuan ya Pak ya. Biasanya kan mereka tuh maunya warna yang ganti-ganti gitu, dan kita sediakan itu. Alhamdulillah diterima sampai hari ini Pak. Nah, yang saya tahu mungkin buat Mister juga, dan mungkin nanti itu bisa tambahkan, Mystic Eyes ada 2 kategori ya, yang regular dan yang premium. Itu bisa dijelaskan nggak kira-kira bedanya di mana? 那这种就是因为像 Mist Eye 的话有2个系列嘛，一个是 regular，一个是 premium 的。然后那个我们来解释一下，看那个不同在哪里。Mr. Premium 它这个里面含有 UVA 和 UVB， 更能防止紫外线对人体眼睛的伤害，戴起来会更舒适。Jadi dari Mister katanya kalau misalnya di premium itu ada kandungan lebih UVA sama UVB yang bisa melindungi mata dari sinar matahari, dari lindungi untuk biar nggak terluka dan lebih nyaman rasanya. Kalau Mas Edo sendiri? Ya, jadi kalau dari kita sendiri memang Mystic Eyes Premium ini yang baru ya Pak ya. Jadi awalnya kita viral itu di Mystic Eyes regular dulu, terus pengembangan ya Pak ya, kita pengembangan, kita hadirkan Mystic Eyes Premium dengan tadi yang paling utama memang anti UV-nya Pak. Anti UV sendiri ini memang melindungi mata dari sinar UVA UVB dan memang bisa merusak mata. Itu yang paling utama sih memang untuk kelebihannya. Lalu kita juga di sini tadi balik lagi ke harga Pak. Jadi untuk beberapa kompetitor yang lain yang punya anti UV ini harganya cukup mahal Pak. Dan kita harganya anti UV, tapi teman-teman bisa cek nanti di lapangan, harganya sangat murah sekali sih Pak. Untuk ukuran ada manfaat anti UV-nya gitu sih Pak. Nah, saya lihat juga packagingnya beda ya, bisa di ini ya. Ya. Ini yang premium sama yang ini yang regular ya. Ya, benar sekali Pak. Oke. Nah, ini juga satu lagi mungkin saya mau tunjukkan juga teman-teman. Nah, ini yang Mystic Eyes reguler, yang kita sebut reguler tadi, yang pertama kali kita masuk di Indonesia Pak. Setelah pengembangan ternyata kita lihat anti UV ini juga sangat digemari oleh para pengguna karena sangat bermanfaat ya Pak ya untuk melindungi sinar UVA UVB. Nah, ini yang premiumnya, dan ini yang premium untuk big eyes-nya juga Pak. Jadi ada nih orang Indonesia ini para cewek-cewek ini Pak ya. Kan saat ini sebenarnya ini menjadi fashion Pak, kalau saya bilang Pak. Udah bukan lagi kesehatan ya Pak, karena banyak orang mau wisuda, mau apa, mau kondangan, mau apa pakai softline Pak. Nah, akhirnya banyak yang juga pengen matanya kelihatan kayak Barbie gitu Pak, biar kita lebih besar. Nah, akhirnya kita juga hadir lah Pak yang big eyes gitu. Nah, ini yang paling baru sih dari Paling baru dari Mystic Eyes ya. ya. Mungkin untuk Mr. Seng lagi, dalam pemilihan warna kan ada, kalau contact lens atau soft lens tuh banyak warnanya ya, yang saya tahu ya. Itu gimana sih cara istilahnya menentukan warna yang cocok di pasar Indonesia? 那这种在印尼的话，因为那个美瞳的话颜色有很多，然后看如果在印尼市场的话，什么那个颜色比较符合印尼当地的那个，就是当地人戴。印尼这市场的人的眼睛以棕色为主，然后我们工厂生产的会针对印尼市场去生产深色、咖啡色眼睛的这个颜色更显眼、更上色的产品。深色为主。是。Jadi dari Mister katanya kalau misalnya orang Indonesia itu matanya lebih gelap. Jadi kalau di pabriknya itu lebih fokus dimasuk ke pasar Indonesia itu kayak warna coklat, nggak agak terang. Ayo, gitu aja. Oke. Untuk Mr. Seng dan Mas Edo ya nanti ya. Kita sudah
bekerja sama nih antara Mystic Ice dan PT SAI Indonesia sudah menjalin kerjasama. Nah, bagaimana menurut pandangan Mr. Seng kerjasama yang sudah kita bina selama ini? 那这种我们跟 SRE 已经合作了，在把它批发在这个市场。然后郑总对于就是有什么看法关于这个跟 SRE 合作的这个模式？首先 SIE 有良好的这个信誉体系，有强大的它的这个分销体系，是我们合作的首选合作伙伴。Jadi yang pertama SIE Canta销售网络，punya reputasi yang baik dan punya marketplace yang luas, 然后是我们很好的合作。menjadi teman baiknya kita. Oke. Kalau Mas Edo sendiri? Ya, jadi hampir setahun ya Pak ya, sudah setahun lebih kita bekerja sama. Waktu itu memang Mystic Ice sendiri sesuatu yang baru untuk teman-teman distributor juga termasuk PT SAI. Tapi alhamdulillah setelah kita sharing dari awal mau bekerja sama juga sambutannya sangat hangat dari tim PT SAI. Kita diskusi sampai pada akhirnya kita berjodoh Pak. Dan sudah jalan setahun. Saya juga nggak bilang semua mulus ya Pak ya, perjalanan pasti ada masalah di tengah jalan, ada problem terkait dengan market ataupun apa, dan alhamdulillah kita bisa dapetin bareng-bareng nih Pak solusinya, diskusi, musyawarah. Itu yang paling penting sih Pak buat saya gitu, dan buat kita, dan alhamdulillah kita bisa terus berkembang sampai hari ini bersama. Gimana kedepannya terus ya Pak ya? Mudah-mudahan ya berjalan langgang, lancar, dan CC lebih besar lagi ya. Amin. Ya, Pak. Satu lagi Pak, saya mau menambahkan yang paling penting juga untuk teman-teman, mungkin nanti ada banyak end user atau pengguna software yang nonton, yang paling penting itu izinnya Pak. Karena banyak di luar juga software itu yang nggak berizin. Kalau software sendiri izinnya bukan Badan POM Pak, tapi dari Kemenkes. Dan kebetulan kita produk dari China, impor itu jadi AKL, dan kita semua sudah memiliki izin Pak. Jadi aman ya, sudah aman, izin ada. Terus ya jadi nggak takut-takut nih ya. Kalau misalnya kita jualan tiba-tiba nggak ada izin kan bisa ya istilahnya ditangkap atau bahaya. Bapak, kalau kita nggak ada izin kan takutnya produknya nanti belum lolos dari kementerian, kan bahaya juga takutnya dipakai Pak. Gitu sih Pak. Pertanyaan terakhir untuk Mr. Zeng. Kita tahu China tuh negara yang paling maju saat ini ya, baik di bidang teknologi, ekonominya yang boleh dibilang powerful ya. Nah, bagaimana kita khususnya generasi muda yang di bawah kita itu bisa belajar dari China mengenai kemajuannya China, mengenai mungkin teknologinya di sana itu bagaimana? 那这种发现的问题就是现在国内的经济发展特别的强大，然后科技方面的话都比其他国家还来的比较先进。那关于现在的年轻人的话，有什么能够跟那个国内去学习的？我给几点的建议。第一，政府要加大对人才的培养和教育。Mister mau kasih beberapa poin. Yang pertama itu mengutamakan pendidikan dan pengembangan talenta. 第二，坚持对外的开放，引进先进的技术。Yang kedua, terus membuka terhadap dunia negara lain, lalu juga menarik investasi asing dan membawa teknologi maju masuk ke Indonesia. 第三，要加强基础的建设，让所有城市的互联互通。然后我们有一个深刻的体验，就是我们有一次出差从巨港到 Jambi， 其实只有大约300公里的路程，开了8个小时的车到10个小时的车。如果是高速互通的情况下，其实可以更好的缩短距离和节省时间。Lalu yang ketiga memperkuat infrastruktur dan biar untuk bisa konektivitas antar wilayah itu lebih gampang. Dan kemarin kita juga sempat dari Palembang ke Jambi ya Mas Ida. 300 km kita habisin 8 jam. Ya kalau misalnya tolnya udah lancar sih seharusnya lebih cepat udah bisa sampai gitu. Infrastruktur.
第三，推动产业的提升和高新技术的进来。 Lalu yang keempat, mendorong inovasi teknologi dan meningkatkan industrinya biar lebih banyakin gitu. 第五，维护社会的稳定，民族的团结。 Dan yang terakhir dari Mister, mempersatukan, kayak kita harus bersatu dan menjaga untuk semua 维护社会的稳定。 menjaga keharmonisan para masyarakat gitu. Jadi nanti mimpi Indonesia bisa besar seperti China bisa terjadi ya, seperti itu ya. Oke. Baik, Pak Sam, terima kasih. Jadi terakhir nih kita mau sambil menjelaskan soal produk. Jadi teman-teman para pengguna Softland nih Pak, di Indonesia memang lagi hype banget, lagi banyak banget para pengguna Softland. Nah, untuk Mystic Ice sendiri tadi selain Softland, jadi kita itu punya lengkap Pak ya. Di sini kita juga punya yang namanya air pencucinya atau air rendam Softlandnya. Jadi mereknya juga Mystic Ice tentunya. Kita ada dua ukuran, di 60 ml dan 120 ml. Lalu kita juga punya untuk tetes matanya nih, gitu, saat memang dia butuh agak kering atau apa kan butuh tetes mata, juga ada dari Mystic Ice. Sama, ini semua brandnya kita sudah mempunyai izin, jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk menggunakan Softland Mystic Ice Pak. Itu aja Pak. Okay. Mr. Zeng, I have a present for you. This one. Okay, thank you. Once again, thank you very much for your time. Terima kasih Mas Ejo, Pak William sudah bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Senang sekali bisa memberikan sharing, bisa memberikan gambaran mengenai produk Mystic Ice. Demikian podcast SAI Indonesia bersama tim Mystic Ice. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.